Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah, alhamdulillah kita udah memasukin puasa yang ke-10 ya Mas Raga ya. Ya. Tak terasa yang kata Islam Mas Raga masih kurang 20. Ini istilahnya Mas Raga. Tak terasa sudah kurang 20. Masih banyak kayaknya. Jadi saudara ikhwatiddin fillah, ya puasa itu kan kalau mungkin ya para narasumber yang lain memberikan wejangan nasihat kepada kita, yang namanya puasa itu tidak hanya menahan lapar atau makan nafsu seksual itu, tapi juga menahan lisan, menahan mata, menahan pendengaran dari hal-hal yang negatif gitu kan ya. Meskipun sekarang banyak orang senang dengan yang negatif, yaitu supaya nggak positif. Kalau positif corona jadinya gitu kan ya Mas Raga ya. Jadi orang sekarang lebih gemar pokoknya ada berita yang negatif itu paling seneng sekarang ini kan begitu. Kalau wis positif wah tambah kolaps gitu kan. Nah itu just kidding saja ya Mas Raga ya, biar nggak bosen nih. Jadi saudaraku ikhwatiddin fillah, ya puasa itu tidak hanya sekedar al-imsak anil akli wasyurbi ya kan ya, wal jima fi nahar gitu kan ya. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan, minum, berhubungan seksual suami istri misalnya, enggak hanya itu kan, tapi kalau bisa al-imsak anil ma'asi gitu kan ya, menahan diri dari perbuatan maksiat gitu kan, belajar untuk menahan diri dari segala hal-hal yang yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, titik lemah manusia, terutama di bulan Ramadan ini, yang harus benar-benar diperhatiin Mas Raga, itu ada tiga titik lemahnya itu. Yang pertama adalah mata nih, yang kedua lidah, yang ketiga farji di bawah perut, kemaluan maksudnya. Nah, terkait lidah, saya nggak membahas yang mata sama farji. Terkait lidah, lidah ini kenapa posisi berada di tengah? Dia jadi sentral Mas. Dia jadi sentral. Lidah inilah yang kemudian ngompor-ngompori mata itu kan. Wih, cakepnya, wih, seksinya. Karena itu ngompor-ngompori itu Mas. Lidah itu. Ketika mata melihat sesuatu yang membuat dia iri, dia kemudian memprovokasi hasud kan begitu kan ya. Itu lidah itu kan. Termasuk yang ngomporin yang di bawah yaitu farji kemaluan, itu lidah. Lidah itu ada di tengah, itu bahayanya sangat tinggi. Itu kan harus dijaga itu kan ya.
Itulah pula saudaraku ikhwatadina fillah terkait dengan motivasi Al-Quran yang akan kita angkat ini, spiritnya untuk kita gali. Ya, kenapa Allah kemudian di surat Qaf ayat yang ke-18 itu justru yang dijaga itu adalah lidah. Jadi kalau ada istilah malaikat raqib dan atid ya. Raqib, atid katanya begitu kan Mas Raga ya. Itu justru yang dijaga itu lidah, yang dicatat itu lidah, yang di memorial, yang didata itu lidah itu. Apa yang keluar dari lidah itu yang kemudian dicatat oleh malaikat. Perhatikan firman Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, raqibun atid itu sifat atau raqibun atid itu nama gitu. Bahkan ada malaikat namanya raqib dan atid itu kan. Tapi kalau kita ngeliat ayat ini kan sifat sebenarnya kan ya. Jadi ada malaikat yang memiliki sifat raqib, ngawasin, atid, melekat. Di pengawasan itu melekat. Yang diawasin apa? Ma yalfidu min qaulin, ya tidak satu pun yang diucap dari sebuah ucapan yang terungkapkan dari sebuah ucapan ya dari lisan itu illa ladaihi raqibun atid, kecuali itu direkam dengan diawasin, kemudian direkam, dicatat oleh malaikat. Jadi nggak boleh kita sembarangan ngomong begitu kan ya, karena omongan kita itu pasti kecatat itu. Jadi kalau ada istilah cloud ya Mas Raga di dunia IT ada istilah cloud ya benar ya bahasa saya, cloud, awan itu kan ya. Jadi kalau kita ngetik ya, nulis itu ya, kalau kita punya data cloud itu kan langsung tersimpan di awan dan ini nggak pernah hilang gitu ya. Gadget kita itu berganti-ganti, beribu-ribu kali pun ganti, selama itu kecatat di cloud, itu nggak hilang. Sama dengan yang namanya omongan itu, ma yalfidu min qaulin, apalagi malaikat ya. Teknologinya bukan cloud lagi, teknologinya di langit itu kan ya. Ya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Udah kecatat semua, hati-hati dengan omongan kita. Ya enggak? Dan puasa ini menjadi ajang pelatihan. Meskipun sebenarnya pelatihannya sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu ajang bagaimana kita menikmati omongan-omongan yang baik kan begitu kan. Tidak apa-apa lah memang kalau sudah agak terlambat itu karena nggak sempat ngelatih di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, tidak apa-apa lah di bulan Ramadan ini kita mencoba ngelatih. Jadi kalau toh falyaqul khairan au liyasmut, kalau toh ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik ya diem itu kan. Jaga banget karena ya raqibun atid itu benar-benar mencatat. Bahkan misalnya di surat Al-Fajr ayat 14 itu kan ya. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu meneropong dengan. Nah, yang diteropong itu lagi-lagi lisan. Jadi memang lisan ini sangat benar-benar berbahaya kalau tidak kita jaga. Maka dalam sebuah riwayat hifdzul lisan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa suksesnya seorang manusia, suksesnya aktivitas manusia atau suksesnya manusia di dunia dan di akhirat itu fi hifdzil lisan. Itu bagaimana dia bisa menjaga apa? Lisan. Ini penting nih saudaraku. Dan karena itulah saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan peringatan kepada kita. Selamatnya saudaramu itu ya gara-gara lisanmu. Amannya dulurmu itu gara-gara lisanmu. Dulurmu aman, merasa aman, saudaramu merasa aman, tetanggamu merasa aman. Itu semua dari sumber lisan gitu kan. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, bahwa seseorang yang orang-orang muslim lain merasa selamat, merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Itu adalah orang muslim yang sejati, yang bisa orang lain tuh merasa aman gitu dengan kehadirannya, dengan omongannya begitu. Ini lisan ini penting dijaga. Maka Nabi sampai menjamin gitu kan ya. Man yatmanna li ma baina lihyati atau ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yatmanna, barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku li ma baina lihyahi, di antara dua tumbuh rambut ini, kumis dan jenggot, wa ma baina rijlaihi,
dan di antara dua kaki yaitu farji. Siapa yang bisa menjamin mulutnya tidak kotor dan farjinya tidak berjalan-jalan di hal yang haram, maka kata Rasulullah, atman lahul jannah, aku akan menjamin dia ahli surga. Wah, keren kan? Jadi intinya itu di sini, saudaraku. Intinya pertama itu adalah di mulut, jaga itu kan. Itulah saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ya kita harus bisa menjaga dan memelihara lisan secara keseluruhan. Karena lisan itu yang harus kita jaga ada 3 aspek, Mas Rauga. Aspek hubungan kita dengan Allah, aspek hubungan kita dengan Rasulullah, dan aspek hubungan kita dengan orang lain. Itu harus dijaga itu. Contoh aspek hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu lisannya harus jaga. Jangan sampai kita dengan Allah itu suudzon, ya kan? Suudzon tuh akhirnya gini, Allah kok bisa begini ya? Itu nggak boleh kita ngomong gitu tuh. Berarti itu suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya? Ya kalau orang yang baik, ini qadarullah, ya. Masya Allah makana, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Udah kita yakin saja apa yang dikehendaki Allah karena akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak berkehendak ya enggak akan bakalan terjadi itu. Kita husnudzon sama Allah gitu kan. Jadi apa yang menimpa kita gitu kan, jangan sampai kemudian kita kembalikan dengan bentuk suudzon kepada Allah. Ini bentuk tidak bisa memelihara lisan gitu kan ya. Apalagi sampai urusan-urusan qadarullah ya, keserempet jadi langsung meso-meso Mas. Pencuk, tahu pencuk Mas? Pencuk yang kalau bungkus pecel itu loh, pencuk, tapi Surabayaan ini kan meso-meso. Ya kan itu kan. Wah, meso-meso. Lah itu yang dipesui kan Gusti Allah itu kan. Kadang-kadang Allahu Akbar, lagi main PS nih, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, meso Masya Allah. Wih, wis maghrib rek gitu kan ya. Kalau sekarang maghrib malah ditunggu-tunggu ya. Malah nek gurung azan itu dipisui masjid kan begitu kan. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus dijaga nih saudaraku. Lisan ini harus dijaga. Termasuk tidak mencaci maki syariat. Ya enggak? Tidak mencaci maki syariat. Seperti yang baru-baru terakhir ini kan, yang sekarang sudah jadi tersangka Michael siapa itu Mas yang menghina-hina, katanya ada di Jerman kan. Menghina-hina syariat. Ya itu kan ya kalau kita lihat videonya, kalau ada orang Islam melihat video itu nggak sakit hati, itu berarti orang Islamnya lagi sakit itu. Ya kan? Saya kira ya hatta Muslim abangan sekalipun melihat video itu ya pasti akan sakit hati gitu kan. Bagaimana syariat dihina-hina, ya kan? Lisan itu benar-benar, makanya apa undang-undang ITE ya, itu kan juga dalam rangka menjaga lisan itu kan. Head speak ya kan. Jadi omongan-omongan buruk, omongan yang mengadu domba, omongan yang kemudian memunculkan kebencian, itu jangan sampai muncul gitu kan. Tuh, satu aspek dengan Allah. Yang kedua apa? Aspek dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah nyebut nama baik Rasulullah, ya enggak ya? Banyak-banyaklah bersolawat, kan begitu kan. Jangan kemudian menghina Nabi gitu kan. Kalau Anda enggak sedang dengan agama Islam, ya sudah, diam saja gitu kan ya. Ya, sama dengan kita yang muslim yang bisa ya bukan bisa jadi, udah pasti berbeda keyakinan, ya kan. Nggak senang misalnya dengan keyakinan, tapi kan kita nggak pernah expect ya kan, nggak pernah berkata buruk gitu kan ya. Saya orang Islam yang rahmat, yang penuh kasih, itu nggak akan pernah bisa mencela Tuhannya orang lain. Enggak, dan itu dilarang kan sama Allah Azza wa Jalla kan. Tapi kenyataannya kan ya justru yang lain yang kemudian mencela-cela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia maya itu Masya Allah celaan terhadap Nabi Muhammad itu nggak kurang-kurang gitu kan ya. Pedofilia lah, macam-macam lah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka ya. Dan yang paling penting ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana menjaga lisan ini pada aspek hubungan antar manusia. Dan ini yang jadi marak ya guys, yang jadi kajian utama kita mestinya di sini. Nah, menjaga lisan pada aspek hubungan dengan orang lain atau dengan sesama manusia
itu ya tentu menjaga itu dari apa gitu kan. Nah, di sini dari dua hal, Mas Raga. Yang pertama, menjaga dengan cara supaya tidak berbohong gitu kan. Itu kan termasuk menjaga lisan juga ya. Orang kalau berhubungan, berinteraksi dengan orang lain yang diomongin ku mesti dusta atau kaspo atau isinin. Wah, ya wis nggak akan pernah dipercaya itu kan. Makanya Allah itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banget memberikan nasihat kepada kita untuk supaya kita apa? Menjauhi yang namanya dusta. Wa iyyakum al-kadzibah, kata Rasulullah. Wa iyyakum al-kadzibah. Jauhi oleh kalian itu yang namanya dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dusta itu bisa mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan setiap keburukan mengantar kepada neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Itu nanti bisa jadi di sisi Allah orang-orang yang senantiasa hidupnya itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan, ya kan. Biasanya orang yang dusta dan orang yang bohong itu Mas Raga, mitra muslim hafizahumullah, itu biasanya di dunia aja udah dicap sebagai kadzdzab gitu kan. Di dunia udah dicap pembohong tuh, enggak usah dipercaya kan, begitu tuh. Apalagi di akhirat, kata Rasulullah itu kan, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba. Kalau ada manusia yang senantiasa hidupnya itu diwarnai dengan kebohongan, kedustaan, senang banget dia berdusta, senang banget dia berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Nanti di sisi Allah akan ditulis dia menjadi pembohong. Ya kalau misalnya manusia ngecap pembohong aja kita sudah merasa terhina ya, betul nggak ya Mas Rangga? Misalnya ada orang berbisnis terus dia ngasih tahu kepada orang lain ada berbisnis, orang lain bilang sudah nggak usah percaya, dia pendusta aja, sudah berkali-kali saya telah dibohongi. Nah itu kan itu sudah terhina ya. Apalagi yang dicap pendusta itu nanti di akhirat itu sama Allah Azza wa Jalla, waduh, kita menjadi benar-benar penanda itu di akhirat. Siapa-siapa yang pendusta itu kelihatan, Mas. Oh ini pendusta, oh ini pendusta. Jadi ikhwatuddin hafizahumullah, ini yang harus kita coba benar-benar jaga ya, hubungan kita dengan orang lain pada aspek bahwa kita harus berkata jujur. Memang jujur itu berat ya, jujur itu berat. Istilahnya kulil haq walau kana murran, katakan yang hak meskipun itu adalah pahit. Tidak apa-apa pahit, tetapi kan pahit di awal, Mas, daripada kemudian di akhir dan membuyarkan suasana. Makanya kenapa dalam pernikahan itu pun di awal gak boleh ada kedustaan. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada dusta di antara kita. Itu harus diungkap di awal itu kan ya. Ya kalau memang nggak cocok ya sudah selesai kan ya. Tapi kalau kemudian setelah berlama-lama terus ada dusta, ternyata si perempuannya itu laki-laki gitu kan ya. Yang dinikahi laki-laki. Waduh, ya kan ada kejadian itu Mas ya. Ada kejadian. Saya heran juga itu kok bisa sampai ya kayak begitu kan ya. Jadi kan memang pahit rasanya di awal, tapi manislah kita akan dapat untuk di akhir-akhirnya. Begitu tuh saudaraku, akhwatiddin hafizahullah. Dan apalagi yang cara kita menjaga lisan dari aspek hubungan dengan orang lain, tadi satu adalah hindari berbohong, ya kan ya. Yang kedua apa? Hindari melakukan dosa tiga bersaudara. Apa dosa tiga bersaudara ini? Kalau nanti ada kesempatan saya akan jelaskan. Jadi kenapa saya sebut dosa tiga bersaudara? Jadi dosa tiga bersaudara ini atau tiga dosa bersaudara. Gimana tadi itu? Dosa tiga bersaudara ya? Oke. Dosa tiga bersaudara. Dosa tiga. Tiga dosa bersaudara. Tiga dosa, bukan dosa tiga bersaudara. Ini keliru ya. Tiga dosa bersaudara. Tiga dosa bersaudara. Jadi dosanya ini kenapa? Halo? Yang di judulnya atau ini dosa tiga bersaudara. Ya, dosa tiga bersaudara seolah-olah itu manusia ya enggak ya? Yang benar itu tiga dosa bersaudara. Tiga dosa bersaudara. Berarti betul saya kan Ustaz ya? Iya, betul. Jadi Masya Allah. Perhatikan, di antara aspek kita hubungan dengan manusia itu kalau kita jaga lisannya adalah dari tiga dosa bersaudara. Dan yang membuat amalan bisa menjadi ghosting, istilah anak muda sekarang, Mas. Ngerti ghosting nggak, Mas Raga? Ghosting. Dia tahu, Ustaz. Gaul sekali, Ustaz. Dia tahu ghosting. Saya tahunya dari anak saya, Mas. Saya nggak paham tuh apa ghosting gitu ya.
Tiba-tiba hilang kan, ya kan? Kalgubar, kata Kalgubar, seperti debu tiba-tiba hilang tanpa jejak itu kan ya. Debu yang kena angin, debu yang dibersihkan itu tiba-tiba hilang. Itu amalan bisa jadi ghosting. Amalan bisa jadi hilang begitu saja, tak berjejak, tak berkata apa-apa, hilang begitu saja. Itu gara-gara dosa tiga bersaudara, Mas. Gara-gara tiga dosa bersaudara. Nah, pertanyaannya, apa tiga dosa bersaudara ini, saudaraku? Ini ada dalam firman ini sebagai motivasi kedua dari surat yang akan kita tampilkan, yaitu surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Di situ Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah Rabbul Alamin, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian daripada prasangka itu adalah sebuah dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah suka mencari-cari keburukan orang, meneliti keburukan kayak apa, itu namanya tajassus, ya kan ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan kemudian memperbincangkan kejelekan orang kepada satu sama lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya dalam kondisi jadi bangkai? Tentu enggak mungkin dong. Fakarihtumu, maka kalian akan enggak mau lu makan bangkai. Jangan makan bangkai manusia, makan bangkai hewan aja kita enggak mau. Karena itu wattaqullah, takwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Nah, ayat di atas kalau direnungi sungguh-sungguh, Mas, membuat manusia akan semakin sayang kepada sesamanya. Kalau ditadaburin terus diamalkan, ayat di atas ini, Al-Hujurat ayat 12 ini membuat kita dengan sesama kita itu akan tambah sayang itu, saudaraku. Itu ayat tersebut membeberkan dosa yang saling bersaudara satu sama lain. Maksud saya saling bersaudara, saling berkaitan satu sama lain. Dosa itu. Ketika seorang sudah berprasangka buruk, contoh zon ya. Jadi dosa tiga bersaudara itu apa? Zon, tajassus, kemudian yang ketiga adalah ghibah. Ini sudah saling berkait, Mas. Zon, prasangkaan, di sini suudzon, ya kan? Jadi zon itu ada dua, ada husnuzon, ada suudzon. Ya, zon ini persangkaan yang kalau ada telepon, Mas, biasa dipotong apa? Zon ini namanya? Zon ini ada yang su dan ada yang al-husn. Ada husnuzon dan ada suudzon. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah tajassus. Yang ketiga ini adalah apa? Ghibah. Nah, ini saling berkait. Saya sebut karena saling berkait itu bersaudara. Gak bisa dilepas. Wong nek sak duluran iku lak nek wis raket gak iso dilepas toh, Mas. Gak iso dipisahkan. Dan ini tiga dosa ini juga seperti gak bisa dilepas. Karena seperti saudara yang begitu reket, koncoplek yang gak iso dilepas. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu sudah suudzon kepada temannya, kepada saudaranya, biasanya kepo banget gitu loh. Untuk mencari keburukan berikutnya. Kan tadi di awal-awal barusan sudah saya jelasin, yaitu pertama zon, suudzon, yang kedua apa? Tajassus. Yang tajassus itu kalau bahasa anak muda kepoan, Mas. Kepoan. Suka ngepoin gitu kan. Tapi ngepoin di sini bukan ngepoin yang positif gitu kan, ngepoin yang negatif, dicari-cari, diungkit-ungkit nih keburukannya, itu namanya tajassus atau ngepoin. Yang ketiga itu baru kemudian dia nge-share hal-hal yang buruk yang telah dikepoin ini. Nah, ini menjadi tiga bersaudara. Karena tiga hal ini tidak akan pernah berdiri sendiri, Mas. Orang kalau suudzon itu nggak mungkin terjadi kecuali dia akan ngepoin untuk mencari apa yang mau disuudzonin. Dan ketika udah ketemu yang disuudzonin itu, dia nggak akan pernah tahan untuk tidak nge-share-nya itu, tidak ngobrolin. Dan itu yang disebut ghibah. Kayak apa dan bagaimana tiga dosa bersaudara ini dan bagaimana cara kita mengatasinya? Ikutin terus nanti kajian ini pada sesi kedua masih di channel Suara Muslim Surabaya, insya Allah. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.
يا